Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Polres Sumedang menggelar kegiatan peningkatan kemampuan Kabin Kamtibmas yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polres Sumedang. Kapolres Kutai Kartanegara turut mendampingi Kakor Binmas Bahar Kampolri dalam agenda silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura. Satuan Brimob Polda Banten melaksanakan latihan simulasi penanggulangan ancaman bom. Di informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus korupsi dana bantuan wirausaha COVID-19 di Kabupaten Karawang. Penyalahgunaan oleh pengurus kelompok Tani Mekar Tani Bumi ini merugikan negara hingga 1,99 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap korupsi dana bantuan wirausaha COVID-19 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 1 Agustus 2023 lalu. Beranjak dari laporan yang diterima, penyidik lalu menetapkan 7 orang tersangka yang seluruhnya pengurus gabungan kelompok Tani Mekar Tani Bumi. Mereka adalah N, AAA, MY, A, B, E, dan MD. Para tersangka membuat dokumen usulan fiktif, memasukkan data dan menguasai uang bantuan hampir 2 miliar rupiah. Dana dialihkan untuk kepentingan pribadi termasuk pembelian traktor dan disimpan dalam bentuk tunai. GKTM-TB itu tidak fiktif. Ya, jadi itu memang merupakan gabungan kelompok tani mandiri atau Jambi Bersatu yang memang sudah biasa mengelola kelompok tani yang ada di daerah Metro Jambi Karawang. Namun demikian, pada saat ada informasi atau ada peluang untuk adanya bantuan pemerintah terkait kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19, makanya ada timbul mens rea atau niatan dari GKTM TB ini untuk bagaimana menyerap bantuan pemerintah tersebut. Nah, jadi akhirnya dibuat semacam daftar usulan atau dokumen usulan yang itu yang bersifat fiktif. Ketika dokumen-dokumen fiktif tadi yang disampaikan ternyata itu memang sudah memenuhi syarat, KTP orangnya memang ada, kemudian di situ wirausahanya memang ada, baru itu setelah mendapatkan persetujuan SK, adanya SK dari Kemenaker, baru setelah itu para tersangka ini mencoba untuk mengatur kembali supaya betul-betul nanti mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah diusulkan. Jadi disitulah ada pengkondisian dari para tersangka ini, di mana para ketua-ketua kelompok tani dengan berdalih yang tidak semestinya akhirnya diatur untuk supaya bisa mengambil di bank yang telah ditetapkan oleh pihak Kemenaker. Polda Jawa Barat menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengajuan kelompok wirausaha baru, rekening koran, dan buku tabungan. Lalu ada juga laptop, traktor bajak, uang tunai 300 juta rupiah, serta kwitansi dan bon pembelian. Dalam kasus ini, negara merugi hingga 1,9 miliar rupiah. Tindakan para tersangka melanggar Permenaker nomor 5 tahun 2020 dan surat keputusan Dirjen Benepenta PKK 2020. Bantuan yang seharusnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya mulai dari penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.
Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang meresahkan masyarakat. 2 pelaku berhasil diamankan setelah kedapatan mengedarkan serta memproduksi rupiah palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Jadi dia beli dengan uang asli 1 juta, dapat uang palsu 2,5. Jadi yang bersangkutan ini awalnya pada saat kejadian dia mencoba untuk membelanjakan uangnya ini di pasar induk Kretek, ya, salah satu kios dengan uang palsu 50, ya. Begitu dibelanjakan, si pemilik kios ini merasa curiga. Pelaku mencoba untuk kabur sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar, para pedagang yang ada diamankan. Kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, kami Polri, dan dari situlah kami mulai bekerja mencoba mengungkap dan mengetahui asal muasal si pelaku itu mendapatkan dari mana, dan kita bergerak cepat mengungkap tersebut dan mendapatkan seperti yang rekan-rekan lihat, ya, sudah ada alat-alatnya, alat cetak, 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka sebagaimana perannya, yang mengedarkan kemudian yang mencetak. Jadi setelah kami mengamankan tersangka P ini dari Kretek, kemudian kami periksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa barang ini didapat dari Pak B ini yang beralamat Cilacap, sehingga kami tidak mau berlama-lama juga. Malam itu juga kami kembangkan ke Cilacap dan alhamdulillah bisa kita amankan. Berikut saat ini barang bukti yang kita sajikan di depan ini. Dan untuk pembuatnya B, tersangka B ini residivis, jadi memang sudah profesinya, dan 2 kali ini masuk berperkara dalam perkara yang sama, uang palsu, mencetak juga. Jadi berawal dari sablon ini 2 kali pekerjaan, 2 kali sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian setelah disablon, kertasnya di copy 2 sisi juga. Kalau rekan-rekan lihat ini sudah sangat lengkap, komprehensif, ya, mesin pencetak, sudah ada ini plat, terus historinya juga. Tadi penjelasan Pak Kasat Serse, pendalaman kita, ya, residivis dengan permasalahan yang sama. Namun dari keterangan yang kami peroleh dengan barang hasil yang dia cetak semacam ini, sasarannya memang pedagang-pedagang orang tua. Jadi yang mungkin tidak paham benar mana uang palsu, mana uang asli, dan kurang jeli. Jadi si pelaku yang membeli di Wonosobo di Pasar Kretek itu mendapatkan uang dari si pencetak itu dengan harga 1 juta, dapat 2,5. Jadi dia beli dengan uang asli 1 juta, dapat uang palsu 2,5. Atas penelitian yang telah kami lakukan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Polres Wonosobo, kami telah melakukan identifikasi serta penelitian. Dari situ kami bisa mengidentifikasikan bahwa uang rupiah yang barang bukti tersebut adalah uang rupiah tidak asli. Jadi pasal yang kita kenakan yaitu terkait dengan Pasal 36 ayat 3, junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Ya, jadi undang-undang khusus ini, lex specialis, terkait dengan peredaran uang palsu. Kami menghimbau, ini bisa jadi juga
masih ada banyak yang di sana yang belum terungkap. Silakan masyarakat untuk selalu peduli, aware terkait dengan peredaran uang palsu ini, ya, dan jangan sampai tertipu. Dan pemirsa, di informasi berikutnya, dalam rangka menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme, Satuan Brimob Polda Banten melaksanakan latihan simulasi penanggulangan ancaman bom di kawasan PT Variabel Terminal. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata keseriusan Brimob dalam mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan masyarakat maupun stabilitas industri strategis. Simulasi dilakukan dengan skenario penemuan benda mencurigakan yang diduga sebagai bom. Tim penjinak bom J-Bom Sat Brimob Polda Banten bergerak cepat melakukan sterilisasi lokasi, mengamankan area hingga melaksanakan prosedur penanganan sesuai standar operasional. Dengan peralatan modern dan keterampilan yang terlatih, personil Brimob menunjukkan ketanggapan dalam menghadapi setiap kemungkinan. Latihan ini tidak hanya mengasah kemampuan teknis, namun juga melatih koordinasi dengan pihak keamanan perusahaan dan unsur terkait lainnya. Hal ini penting agar seluruh pihak mampu bergerak sinergis dalam situasi darurat, sehingga keamanan objek vital dapat tetap terjaga. Melalui latihan simulasi tersebut, Sat Brimob Polda Banten menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan Polri dalam menghadapi setiap ancaman. Dengan kesiapsiagaan dan pengabdian yang tinggi, Brimob senantiasa hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga kelancaran aktivitas di objek vital nasional. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tertimpa musibah terkait bencana alam banjir berkaitan dengan cuaca ekstrim yang tidak menentu di wilayah Badung yang mengalami kerugian material maupun korban jiwa yang menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga. Satlantas dengan program Polantas Menyapa, Kasatlantas Polres Badung AKP Niluh Tiviasi membantu masyarakat melaksanakan bersih-bersih aliran sungai bersama Kelurahan Kapal atau Sekretaris Lurah Kapal dan staf lurah di BR Muncan Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk peduli dengan kebersihan sungai sehingga tidak menimbulkan banjir pada wilayah tersebut. Sebelumnya beberapa wilayah di Bali diterjang banjir bandang. Selain menimbulkan korban jiwa, banjir juga merusak ratusan bangunan rumah milik warga. Hingga saat ini korban banjir masih menempati beberapa lokasi pengungsi dan memerlukan bantuan baik makanan, kesehatan maupun pakaian. Dari Humas Polres Badung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.